Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Berjumpa kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai pembulatan dan penafsiran bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar teman-teman dapat menentukan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat, serta teman-teman dapat melakukan penafsiran pada hasil operasi hitung bilangan. Pembahasan pertama mengenai pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, di mana dalam pembulatan ke puluhan terdekat hasil yang diinginkan adalah 10, 20, 30, 40, 50 sampai di angka 90 untuk ke puluhan terdekat. Lalu jangan lupa teman-teman memakai tanda kira-kira yang artinya kira-kira sama dengan. Tanda ini menunjukkan pembulatan bilangan. Perhatikan contoh pembulatan bilangan ke puluhan terdekat berikut ini. Lalu simak cara pengerjaannya dengan baik. Cara pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Untuk pembulatan ke puluhan terdekat, hasil yang diinginkan dalam bentuk angka 10, 20, 30, 40, 50, sampai 90. Untuk contoh kita yang pertama adalah angka 16. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, buat sebuah garis bilangan. Lalu letakkan bilangan puluhan yang ada di antara soal. Untuk soal yang pertama angka 16, puluhannya terletak di angka 10 dan 20. Angka 16 terletak di antara angka puluhan 10 dan 20. Lalu langkah kedua adalah tentukan titik tengah antara bilangan 10 dan 20 di garis bilangan, yaitu titik tengahnya adalah angka 15. Titik tengah ini merupakan kunci dalam melakukan pembulatan. Selanjutnya, kita letakkan angka 16 pada garis bilangan. Angka 16 di garis bilangan ini berada di angka setelah 15. Sekarang kita bisa menentukan 16 pembulatan ke puluhan terdekatnya 10 atau 20 berdasarkan posisinya. Jika angka 16 berada di antara titik tengah dan setelahnya, maka dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, kita akan melakukan hasilnya adalah 20. Dan jika angka 16 yaitu angka sebelum angka tengah yaitu 15, maka dibulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah 10. Karena angka 16 berada posisinya di angka tengah dan setelahnya, maka pembulatannya adalah 20. Jadi 16 jika dibulatkan, tanda pembulatan perhatikan yaitu adalah angka 20. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 75. 75 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Bilangan puluhan yang berada di antara 75, yang terendah adalah 70 dan yang tertinggi adalah 80. Langkah kedua, masih ingat teman-teman? Langkah kedua, tentukan titik tengah antara garis bilangan 70 sampai 80. Titik tengahnya adalah 75. Ingat, titik tengah merupakan kunci dalam menentukan pembulatan ke puluhan terdekat. 75 kita posisikan, maka contoh kita 75 posisinya ada di titik tengah. Ingat, jika
posisi angkanya yang akan dibulatkan, yaitu di tengah sampai setelahnya, maka dibulatkan ke atas. Nah, karena 75 berada di tengah, maka 75 dibulatkan ke atas. Hasilnya jika dibulatkan ke atas, puluhan yang diambil adalah 80. Berarti pembulatan dari 75 yaitu 80. Contoh soal yang ketiga, masih dalam pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, namun contoh angka yang diberikan adalah angka ratusan, yaitu 243. Nah, teman-teman, sama seperti tadi ketika kita melakukan di contoh sebelumnya, langkah pertama adalah buat garis bilangan. Setelah itu, kita lihat angka 243 berapa puluhannya. Puluhannya terletak di angka 4, yaitu puluhannya di sini adalah 43. Nah, sekarang di masing-masing garis bilangan, kita tulis terlebih dahulu angka ratusannya. Di sebelah kiri angka ratusannya 2, di sebelah kanan juga angka ratusannya 2. Lalu angka puluhan di antara 43. Sebelum 43, angka puluhannya adalah 40. Nah, berarti di antaranya angka 43 puluhannya adalah yang terbesar 50. Jadi 243 berada di angka antara 240 sampai 250. Langkah kedua yaitu tentukan titik tengah antara garis bilangan 240 sampai 250. Berapa di titik tengahnya? Titik tengahnya adalah 245. Kemudian letakkan posisi 243 berada di sebelah mana? Kira-kira berada di sebelah mana? Setelah 240, 241, 242. Nah, berarti di sini letak dari 243. Kira-kira kalau berdasarkan dari titik tengah 243 berada di sebelum atau sesudah titik tengah? Ya, dia berada di sebelum titik tengah. Maka masih ingatkah jika berada angka posisi di soal 243 sebelum titik tengah, dibulatkannya kemana? Dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka hasil yang kita ambil adalah 240. Maka pembulatan 243 tanda bulatnya yaitu 240. Contoh nomor 4 yaitu di angka ribuan 3268 yang akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, langkah pertama, tandai dulu angka puluhan yang ada di soal. Angka puluhannya yaitu 68. Setelah itu, kita buat garis bilangan untuk meletakkan angka yang ada di soal. Dalam meletakkan garis bilangan, karena angka soal kita ribuan, maka sebelah kiri dan kanannya kita tulis angka ribuan dan ratusannya dengan angka yang sama. Angka ribuannya adalah 3, angka ratusannya adalah 2. Di sebelah kanan pun juga sama, angka ribuannya 3, angka ratusannya adalah 2. Nah, karena tadi angka puluhan di soal sudah kita tandai 68, kita akan masukkan bilangan puluhan di antara 68 ke garis bilangan. Berapakah antara bilangan puluhannya? Yang terkecil dimulai dari 60. Lalu sampai ke
Jadi di sebelah kiri angka di garis bilangan 3260 dan di sebelah kanan 3270. Setelah itu di mana titik tengahnya? Titik tengahnya adalah angka 3265 ya. Selalu namanya titik tengah, terakhirnya pasti ada angka 5. Nah, sekarang kita letakkan posisi 3268. Apakah berada di sebelum angka tengah atau setelah angka tengah? Nah, berarti habis 3265, 3266, 3267, di sini 3268. Posisi contoh di soal ada di angka tengah dan setelahnya. Maka masih ingat dibulatkannya jika posisi bilangannya ada di angka tengah dan setelahnya. Dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, yang kita tulis angkanya adalah 3270. Maka pembulatan bilangan kepuluhan terdekat dari 3268 adalah 3270. Pembahasan kedua mengenai pembulatan keratusan terdekat. Nah, untuk angka hasil dari pembulatan keratusan terdekat yaitu 100, 200, 300, 400 sampai di angka 900. Kembali perhatikan contoh berikut ini dalam melakukan pembulatan bilangan keratusan terdekat. Yuk kita simak kembali cara pengerjaannya. Pembulatan bilangan keratusan terdekat. Hasil dari pembulatan terdiri dari angka-angka pada ratusan, yaitu dimulai dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ini adalah angka-angka dalam hasil pembulatan bilangan ratusan terdekat. Contoh pertama, kita akan melakukan pembulatan bilangan keratusan terdekat pada angka 182. Langkah pertama masih sama seperti dalam membulatkan kepuluhan terdekat, yaitu membuat garis bilangan. Di awal dan di akhir garis bilangan merupakan angka bilangan ratusan yang berada di antara angka soal. Di sini soalnya adalah 182. Berarti diawali dengan angka bilangan ratusannya adalah 100. Lalu di sebelah kirinya diakhiri dengan angka 200 karena 182 terletak di antara 100 dan 200. Yang kedua, kita menentukan titik tengah. Titik tengah di antara 100 dan 200 adalah 150. Ini yang akan merupakan jadi kunci. Kita akan mengetahui apakah bilangan ratusan yang akan dihasilkan adalah 100 atau 200. Posisikan langkah selanjutnya angka soal yaitu 182 ke garis bilangan. Nah, di angka 182 posisi di garis bilangannya apakah setelah angka tengah atau sebelum angka tengah? Ternyata 182 posisinya berada di setelah angka tengah. Nah, kita lihat di manakah posisinya. Di sini letak 160, 170, di sini 180. Berarti 182 di antaranya sini. Ini adalah 182. Karena letaknya di angka tengah dan setelahnya angka 182, maka
dibulatkannya kemana? Dibulatkan ke atas. Kalau angka 182-nya berada di posisi sebelum angka tengah, yaitu 150, maka dibulatkannya ke bawah. Karena 182 berada setelah angka tengah, berarti dibulatkan ke atas. Hasil pembulatannya adalah 200. Jadi 182 dibulatkan ke ratusan terdekat, yaitu 200. Contoh yang kedua, masih dalam pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, yaitu angka 408. Nah, kita sudah membuat garis bilangan. Angka awal yang berada di antara 408, angka ratusannya adalah 400. Dan diakhiri dengan angka ratusan 500. Maka 408 berada di antara angka 400 dan 500 pada garis bilangan. Selanjutnya tentukan titik tengah antara 400 dan 500. Titik tengahnya adalah 450. Nah, kalau kita sudah menentukan titik tengah, kita posisikan 408 berada di manakah dia? Apakah di sebelum angka tengah atau setelah angka tengah? Ternyata 408 posisinya sebelum angka tengah. Di sini letak 408. Karena setelah 400 yaitu angkanya 410. Jadi 408-nya di sini. Jadi karena letaknya sebelum angka tengah, dibulatkannya ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka hasil pembulatan adalah 400. Jadi 408 dibulatkan ke ratusan terdekat, yaitu 400. Contoh ketiga, pembulatan ke ratusan terdekat pada bilangan 2679. Yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah tandai nilai ratusannya. Nilai ratusannya adalah 6. Ya. Lalu di dalam garis bilangan masing-masing di sebelah kanan dan kiri tulis dulu angka ribuannya. Angka ribuannya adalah angka 2. Nah, sekarang kita tempati angka ratusan yang berada di antara 679. Dimulai dari angka ratusan 600 sampai yang sebelah kanan 700. Jadi 2679 dalam garis bilangan terletak di antara 2600 sampai 2700. Setelah itu cari titik tengahnya. Titik tengahnya berada di angka 2650. Nah, sekarang titik tengah sudah kita letakkan. Di manakah posisi 2679? Apakah setelah titik tengah atau sebelum titik tengah? Ternyata berada di setelah titik tengah. Di manakah itu? 2650, 2660, di sini 2670. Tapi 2679 ada di sini nih posisinya. 2679. Nah, sekarang karena 2679 berada di posisi setelah titik tengah, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya jika dibulatkan ke atas adalah yaitu 2700. Nah, jadi pembulatan dari 2679 adalah 2700. Ini dalam pembulatan angka ribuan.
Pembahasan yang terakhir adalah mengenai taksiran bilangan, di mana taksiran adalah memperkirakan hasil dari operasi hitung bilangan. Simak dengan baik penjelasan dari penaksiran bilangan. Kita akan melakukan pembahasan penaksiran dari suatu bilangan. Penaksiran dari suatu bilangan artinya memperkirakan hasil dari bilangan tersebut terhadap operasi hitung yang terdapat pada soal. Nah, sekarang kita memiliki contoh soal untuk menaksirkan hasil operasi hitung ke puluhan terdekat. Soal pertama adalah 17 ditambah 20. Jadi ketika menaksirkan harus masing-masing angka dibulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat karena perintahnya menaksirkan ke puluhan terdekat. Setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, 17 ditambah 22. 17 dibulatkan menjadi 20. Pastikan kalian sudah berlatih di pembulatan ke puluhan terdekat agar lebih mudah dalam membulatkan. 22 dibulatkan menjadi 20 juga. Sekarang hasil taksirannya 17 ditambah 20 adalah 20 tambah 20. Sudah tahu kan berapa 20 tambah 20? Yaitu 40. Nah, itu hasil taksiran dari 17 tambah 22. Soal yang kedua adalah kita taksirkan juga ke puluhan terdekat. Angka 224 dikurang 85. 224 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 220. Ingat 24-nya puluhan terdekatnya kan antara 20 sampai 30. Maka 224 pastinya terletak di sebelum titik tengah. Jadinya pembulatannya 220. 85 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa? Menjadi 90. Jadi hasil taksiran dari 224 dikurang 85 yaitu 220. Hasil pembulatannya dikurangi 90 sama dengan 130. Nah, hasil taksirannya adalah 130. Selanjutnya adalah penaksiran dalam operasi hitung ke ratusan terdekat. Nah, ini ada dua soal. Kita akan menaksirkan hasil operasi hitung ke dalam ratusan terdekat. Masih sama seperti tadi, dari masing-masing angka dibulatkan terlebih dahulu. Nomor 1, 121 dikali 192. Nah, bulatkan terlebih dahulu. 121 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 100. Teman-teman yang tadi belajar pembulatan pastinya sudah mengerti bagaimana mendapat 100. 192 dibulatkan menjadi 200. Jadi hasil taksiran 121 dikali 190. Jadi hasil taksiran 121 dikali 192 adalah 100 dikali 200. Ini angka yang sudah dibulatkan. Berapa hasilnya? Cara mengalihkan tercepat 1 kali 2 dulu, yaitu 2. Setelah itu tambahkan nolnya. Nolnya ada 4, tulis 4 empatnya 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 20.000. Contoh yang kedua, 489 dibagi 136 ditaksirkan ke ratusan terdekat, maka yang pertama 489 dibulatkan terlebih dahulu ke ratusan menjadi 500. 136 dibulatkan menjadi
Lalu angka ratusannya tinggal 5 bagi 1, yaitu 5. Jadi taksiran dari hasil operasi 489 dibagi 136 adalah 5. Sudah paham ya teman-teman? Dan banyak berlatih agar kalian lebih memahami. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan materi pembahasan hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.